seseorang itu ketika, dia mau menghadapi suatu masalah gitu ya, ternyata orang ini perlu dulu mengenali emosi yang dia rasakan pada peristiwa itu. Perlu dulu tahu, "Oh, aku tuh sedih ya ternyata." Perlu dirasain dulu, perlu berduka dulu gitu. Perlu diterima dulu nih perasaannya gitu. Nah, baru mungkin si orang ini baru bisa, memahami kondisinya apa dan akhirnya dia biasanya bisa menemukan solusinya sendiri. Halo Cika, Hai Andre, gimana kabarnya? baik. Kamu Baik, gimana? baik juga, baik juga. Oke. Aku happy bisa ngobrol sama kamu hari ini. Oke. Kalau ngobrol tentang mendengarkan dengan empati ya, Betul, ya betul. itu menarik tuh. Hmm, Klise mungkin ya, semua orang kayak ya dengerin harus empati. mhm. Cuma kayak gimana cara cara mendengar dengan empati? Aku pengen belajar dari kamu nih hari ini, gitu ya. Nah, mungkin kita bisa mulai dengan pertanyaan simpel dariku, yakni apa sih yang membuat kamu tertarik untuk bahas topik hari ini? Oke, oke. Pertanyaan menarik. Oke, jadi kenapa sih aku mau bahas soal mendengarkan dengan empati gitu ya? Sebelum aku jawab, mungkin aku mau muter dulu, kita bahas muter ya. Jadi, kita bareng-bareng di sini untuk memahami, menggali empati itu apa gitu ya. Aku mau kasih suatu peristiwa dulu gitu ya. Suatu peristiwa di mana nanti kita sama-sama pahami nih peristiwa ini kebanyakan orang itu merespon bagaimana gitu ya. Jadi gini, ada peristiwa misalnya seseorang gitu ya, dia bercerita ke orang lain, entah itu teman atau keluarga gitu ya. Dia bilang, aku sedih banget deh. Aku kecewa karena aku diselingkuhin gitu. Aku sedih banget, kenapa ya aku diselingkuhin gitu. Nah, di sini kita mau sama-sama merenung gitu ya, Andre, aku, kamu gitu ya. Eee, Kira-kira biasanya respon yang kita sering dengar itu yang mana? Yang pertama, "Oh, kamu diselingkuhin? Ya udah, nggak apa-apa, kamu putusin aja nanti cari pacar baru. Kamu kan cantik atau ganteng gitu ya, kamu masih banyak ikan di laut nih mau sama kamu gitu. Kamu juga, pinter lagi, pasti banyak yang mau sama kamu gitu. Udah, putusin aja gitu, nggak usah dilanjutin," gitu. Atau yang B, yaitu adalah, "Oh, oke, kamu kecewa dan sedih karena kamu diselingkuhi ya, sama pacar kamu ya? Oke, boleh nggak kita ngobrol lebih dalam gitu? Aku pengen paham rasa sedih dan kecewa kamu gitu. Kayak gimana rasa sedih dan kecewa kamu, boleh nggak kamu ceritain, kamu ungkapin ke aku gitu, kamu luapin aja gitu." Kira-kira mana nih yang paling sering kita dengar gitu ya? Yang dimana sebenarnya keduanya gitu ya, Andre. Keduanya mungkin kalau sekilas kita dengar ya sebenarnya sama-sama baik niatnya ya untuk, membantu teman kita atau mendengarkan gitu ya, sama-sama baik gitu. Aku setuju itu, dua-duanya sama-sama baik mau bantu. Cuman, kalau yang aku pahami ya, yang aku lihat kebanyakan respon yang paling banyak itu adalah yang A, yaitu di mana langsung, "Ya udah kamu putus aja, langsung aja, cari yang lain," dan segala macam gitu. Langsung solusi 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 gitu. Nah ternyata Yandre ini menarik sih. Ternyata, ketika orang bercerita, kebanyakan mungkin dari kita yang nggak semua gitu ya, kebanyakan yang aku lihat di masyarakat Indonesia gitu ya, itu, seringkali terlalu langsung loncat fokus pada peristiwanya, pada, oh diselingkuhi pacar. Jadi fokusnya hanya diselingkuhi pacar, sehingga langsung loncat ngasih solusi gitu. Kadang kita lupa kalau di situ si orang yang cerita ini juga menyatakan rasa sedih, menyatakan rasa kecewa. Nah, itu kadang lupa dibahas gitu. Jadi langsung ke peristiwanya apa, langsung solusi. Sedangkan ternyata ya kalau kita mau belajar, kita pahami, seseorang itu ketika dia mau menghadapi suatu masalah gitu ya, ternyata orang ini perlu dulu mengenali emosi yang dia rasakan pada peristiwa itu. Perlu dulu tahu, "Oh, aku tuh sedih ya ternyata." Perlu dirasain dulu, perlu berduka dulu gitu. Perlu diterima dulu nih perasaannya gitu. Nah, baru mungkin si orang ini baru bisa, memahami kondisinya apa dan akhirnya dia biasanya bisa menemukan solusinya sendiri gitu. Jadi dia akan menemukan solusinya sendiri. Nah, kalau balik lagi ke pertanyaan kamu, jadi kenapa kamu tertarik gitu ya? Kenapa aku tertarik, membahas tentang empati ini? Karena di sini aku mau kita semua gitu ya bayangin
kita datang gitu ya, mau cerita ke orang, kita udah babak belur gitu ya, habis diselingkuhin orang gitu kan, sedih. Terus kita bilang, aku diselingkuhin gitu kan. Terus habis itu orang ini yang menjawab tidak membahas emosi kita, bahkan bisa jadi ada kadang orang yang menyalahkan emosi kita. Contohnya kayak, aku kesel banget, aku mau marah sama pasanganku ini gitu. Seringkali malah ditolak, oh jangan marah gitu. Aku mau nangis aja, aku sedih, udah jangan sedih, jangan nangis. Nggak ada gunanya kamu nangisin pacarmu yang itu gitu kan. Ditolak gitu ya, ditekan emosinya. Sehingga akhirnya orang yang bercerita dia nggak bisa, dia kesulitan untuk merasakan emosinya, memproses, bahkan meluapkan gitu. Nah, bayangin udah sakit dan biasanya itu akan merasa lebih sakit lagi gitu. Walaupun aku setuju banget yang mendengarkan ini tujuannya baik, tujuannya mau bantu gitu ya. Tapi ternyata untuk mendengarkan yang tepat itu perlu empati gitu. Perlu ada, salah satunya adalah empati. Ketika tidak ada empati ini, sehingga untuk membantu orang lain mungkin agak sulit, jadinya terlalu jauh langsung ke solusi gitu sih. Jadi ya itu karena kenapa alasannya itu karena ternyata kalau tidak adanya empati tersebut, tidak diselipi empati, kadang orang yang mendengarkan, bahkan aku ya, aku pun ketika cerita dan orang yang ngebales ceritaku kurang memberikan empati gitu ya, jujur aku jadi nggak percaya lagi buat cerita. Aku kayak, aduh aku bakal gimana ini, nggak ada yang paham, aku tuh sebenarnya sedih gitu. Kenapa udah tiba-tiba disuruh putus, aku nggak mau putus, siapa bilang aku mau putus gitu kan. Aku maunya sedih dulu ini gitu, tapi nggak ada yang memahami itu, akhirnya bisa jadi aku menarik diri, aku nggak percaya lagi mungkin untuk cerita, dan akhirnya emosinya menumpuk dan timbul masalah baru. Mungkin aku bahkan bahkan aku sendiri ya menarik diri, pernah hampir tidak mau berinteraksi sama orang. Bahkan mungkin ada beberapa temenku ya, dia sempat sharing bisa yang paling ininya ya, krusialnya gitu, bisa sampai punya pikiran benci sama diri sendiri karena disalahkan, emosi marahnya nggak boleh marah, akhirnya dia nyalahin diri, dia akhirnya membenci dirinya dan punya pikiran untuk mengakhiri hidup, itu bisa sampai ke sana. Itu sih kenapa mungkin sederhana ya, klise gitu ya kedengarannya menggunakan empati, tapi ternyata dampaknya ketika mungkin apa namanya, momennya tertentu gitu, ketika tidak menggunakan empati itu bisa jadi fatal banget. Itu sih. Jadi aku pengen kita bareng-bareng belajar supaya mengurangi masalah-masalah baru di dalam pada orang yang sedang bercerita ke kita. Gitu sih, Andre, sebenarnya. Dan itu juga bermanfaat buat aku juga, buat kamu, dan mungkin teman-teman lain yang denger. Aku setuju Itu. banget sih. Aku setuju banget. Aku nggak tahu kamu relate apa enggak ya sama Hmm, ini. Cuma satu satu hal yang aku rasain ya. eh, Kalau kita ngulik psikologi, ngulik tipis-tipis aja gitu. Kan tahu ya bahwa mendengarkan harus dengan empati. Iya, Terus kalau ada orang cerita jangan buru-buru kasih solusi iya, gitu kan. Nah, tapi kalau kita udah tahu nih sama hal itu, terus pas kita cerita orang ngasih solusi gitu, itu rasanya gettingnya tuh dua kali lipat gitu. Kayak, betul, aduh, betul. kok dikasih solusi gitu. Iya, iya, benar, 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 benar. Tapi untuk kita menyampaikan juga, itu juga susah banget sih Kak. Eh, Ya aku nggak tahu nih maksudnya kamu relate apa enggak. Cuma kayak, masa kita bilang, kok lu ngasih gue solusi sih? Lu jadi pendengar yang baik dong gitu. Tapi kan orang juga, Iya, kok lu ngomong gitu? Kayak, kok lu, kayak bilang apa ya? Kayak Valentine, iya, pengen dikasih bunga, tapi nggak dikasih bunga, terus bilang, lu kasih gue bunga dong iya, gitu. iya. Iya, eh, nggak tahu ya, kayak romantisnya hilang gitu. Betul. Magicnya hilang. Jadi emang serba serba salah. Mm, mm, Dan juga relate sama apa yang tadi kamu bilang bahwa emosi itu kayak sesuatu yang alien gitu mm, buat buat kita zaman buat kita zaman sekarang gitu ya, mm, buat orang dewasa, karena mungkin kita sendiri nggak paham sama emosi diri sendiri, jadi ketika orang lain mengungkapkan emosinya kita pun juga kesulitan buat relate dan terkoneksi gitu. mm, mm, Nah, aku tertarik buat belajar belajar lebih dalam lagi nih sama mm, kamu, mm. gimana sih cara kita bisa belajar bahasa yang asing ini, yakni bahasa emosi itu Iya, gitu. oke. Kalau Iya, menurut kamu gimana, Cika? oke. Iya, itu menarik sih karena memang mungkin faktor budaya juga ya, Andrea. Aku setuju sulit untuk akhirnya minta dengerin dengan baik dong gitu ya. Karena ya itu agak sulit ya untuk disampaikan. Akhirnya kan kebanyakan akhirnya kita narik diri dan nggak cerita lagi gitu. Benar, Ekstrimnya gitu. benar. Cuma ya tadi, aku memahami juga kenapa orang sulit untuk akhirnya mendengarkan dengan empati, aku paham. Karena tadi, budaya, faktor budaya kita, terus juga
pendidikan formal pun nggak ada tentang empati gitu. Di kita sekolah kan empati tuh nggak diajarin secara formal gitu ya. Kita harus belajar dari baca buku, nonton, interaksi sama orang gitu ya. Atau ya sekolah-sekolah formal kayak kesehatan mental baru diajarin gitu ya. Nah terus, sorry tadi pertanyaanmu apa Andre? Ya Allah. Belajar bahasa Oh Indonesia ya, agak abstrak sih pertanyaannya. oke oke, nggak apa-apa. Oke, kalau balik ke pertanyaanmu ya, gimana caranya nih kita belajar yang abstrak ini gitu, sedangkan kita aja dari kecil nggak diajarin secara formal gitu Benar, ya. benar. Gimana caranya? Nah, mungkin di sini kita bareng-bareng belajar ya. Sebenarnya dibilang sederhana juga enggak, tapi sebenarnya ini bisa dipelajari. Jadi ini bukan bawaan dari lahir aja gitu ya, tapi ini tuh bisa dipelajari dan bisa diasah, dipraktekin gitu. Caranya adalah kuncinya untuk berempati itu adalah ketika orang bercerita, kita perlu poin yang kita tangkap, emosi apa dulu nih yang dikeluarkan oleh si yang cerita. Jadi bukan masalahnya apa, bukan peristiwanya apa, bukan kejadiannya apa. Itu nomor dua. Nomor satu adalah apa emosi yang ada atau yang disebutkan sama yang cerita ketika mengalami itu. Jadi kita fokusnya di situ. Kayak aku sedih. Oke, berarti kita langsung fokus sedih. Nah, di situ baru kita ajak ngobrol si sedih ini. Maksudnya teman kita dengan membicarakan si sedih ini. Mungkin contohnya gini ya. Jadi si empati ini gimana caranya aku mau ada satu poin utama gitu ya. Mungkin pernah dengar validasi ya, Andre. Gitu, memvalidasi eh, orang yang bercerita, memvalidasi emosi orang yang bercerita. Validasi itu kan lawan katanya invalidasi ya. Jadi mungkin kita bahas soal itu, validasi dan invalidasi, supaya kita bisa menjadi pendengar yang berempati. Validasi sendiri itu adalah ketika kita bisa menyadari atau melihat emosi dari orang saat bercerita. Jadi kita lihat nih, oh, oh sedih, oke oke. Oh kita lihat nih, oh ada sedihnya. Ya itu dilihat, disadari. Itu validasi dan atau tidak menyalahkan emosinya. Nah kalau invalidasi itu adalah kebalikannya, kita mengabaikan, kayak orang sebenarnya bilang aku sedih nih ketabrak motor, tapi yang kita fokusin cuma ketabrak motornya, terus langsung solusi. Tapi emosinya kita abaikan, tidak kita sadari, tidak kita ungkapkan, oh kamu sedih ya ternyata, oh kamu kecewa ya, itu nggak kita ungkapin, itu invalidasi. Atau bahkan malah menyalahkan emosinya. Jadi kayak, misalkan aku cerita, aku ke kamu ya, aku marah Andre, aku pengen marah-marah, pokoknya sama orang itu pengen aku gebukin aja, aku marah, kesel gitu kan. Invalidasi munculnya adalah, "Loh jangan, kamu nggak boleh marah-marah, nanti nggak boleh kamu marah-marah ya, kamu harus sabar kamu, nggak boleh," gitu. Itu invalidasi sebenarnya. Jadi, ketika malah menyalahkan, emosinya gitu, padahal sebenarnya semua emosi itu boleh, nggak ada emosi yang jelek, buruk itu nggak ada, semua emosi itu boleh, tapi bagaimana kita merespon emosi kita. Nah itu. Nah ketika kita aja nggak menyadari emosinya, gimana kita mau respon gitu kan, gimana kita mau berperilaku dengan sehat gitu ya, ketika kita aja nggak tahu nih kita punya emosi apa, ibaratnya gitulah. Hmm. Nah, ya, nah mungkin di sini contoh lagi Andre, kita ngomongin tentang apa contoh-contoh. Ini aku ambil dari ini sih, aku observe kayak di sosial media itu kan beberapa kali belakang ini banyak cerita-cerita ya. Terus aku kan jadi suka observe nih komen-komen dari netizen tuh apa, gimana cara berpikir masyarakat di Indonesia. Ya nggak semua, aku yakin itu nggak semua, tapi mayoritas yang aku lihat gitu ya. Jadi aku ambil contoh dari situ. Contoh yang pertama, kita bareng-bareng ya. Contoh pertama, jadi ada kasus, ada suatu peristiwa gitu ya, seseorang ini latar belakangnya adalah atlet taekwondo gitu ya. Kita bayangin dia adalah atlet taekwondo, tapi dia cerita nih, aku misalkan atlet taekwondo, aku cerita ke kamu, "Andre, aku, eee, digebukin sama suamiku atau sama pasanganku," gitu ya. "Aku dipukulin, tapi saat itu aku nggak bisa ngapa-ngapain, aku nggak bisa lari, karena aku merasa nge-freeze, aku ngerasa kaku badanku. Aku nggak bisa bergerak, rasanya aku cuma bisa nangis. Rasanya berat banget badanku untuk bergerak." Nah, kita di sini coba ya, ngebedah ketika kita menggunakan empati dan tidak. Di mana menggunakan empati itu kita validasi dan tidak itu invalidasi ya. Kita dari invalidasi dulu. Ketika misalkan aku belum paham empati gitu ya, aku denger, aku kesel, aku mau bantu. Tapi aku nggak paham caranya empati gitu kan ya. Akhirnya bisa jadi kemungkinan aku malah invalidasi emosinya. Yang aku lakukan adalah bisa jadi ya, bahkan yang aku baca di komen itu banyak banget ngomong gini, "Lah kan kamu atlet taekwondo, ya kamu serang lah, kamu pukul kan bisa. Kamu kan udah tahu teknik-tekniknya, kenapa kamu diem? Tinggal lari aja kok, kamu gimana sih malah nangis?" Aku ngerti, aku sebagai orang yang di luar gitu ya, aku paham orang ini, pendengar ini
sebenarnya gregetan, kesel karena dia mungkin kasihan gitu ya, apa pengen bantu gitu. Tapi ternyata kalau kita kurang berempati, ternyata itu malah menyakiti gitu kan. Karena jatuhnya jadi nyalahin. Lah kamu kok malah nggak bisa gini 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 padahal dia udah jelas-jelas bilang aku kesulitan bergerak. Itu invalidasi. Nah, gimana caranya validasi supaya apa namanya, bisa membantu dengan lebih tepat gitu ya, kita mendengar dengan lebih tepat? Caranya adalah, oh oke, jadi sebenarnya kamu tahu ya, kamu harus lari, tapi rasanya berat banget ya. Kamu rasanya kayak kaku gitu ya, kayak kayak badanmu berat nggak bisa bergerak, padahal kamu tahu nih cara mukul gimana, tapi rasanya kok susah ya? Itu yang kamu rasain ya? Oke, kita boleh nggak ngediskusiin tuh tentang perasaan kamu yang berat itu, yang akhirnya kamu susah untuk lari, untuk bales gitu. Boleh nggak kita ngobrol tentang itu? Sebenarnya apa sih yang bikin kamu ngerasa berat, ngebikin kamu ngerasa apa ya jatuhnya nggak bisa gerak cuma nangis aja gitu. Nah itu validasi. Itu berbeda. Dimana invalidasi fokusnya hanya pada peristiwa digebuk, dipukul, dan atlet taekwondo. Jadi cuma fokusnya hanya pada peristiwanya dan latar belakang. Sedangkan kalau validasi fokusnya adalah emosinya. Jadi emosinya apa? Nggak apa-apa kalau kita nggak ngerti nggak apa-apa. Tapi kita coba memahami, oke, aku memahami rasa berat itu, tapi aku mungkin belum terlalu paham gitu ya, aku nggak ngerti, boleh nggak kita diskusi itu nggak apa-apa, boleh dijujur gitu ngomong belum paham. Gitu bedanya invalidasi dan validasi. Gitu sih Dre. Cuma mungkin aku ada lagi Andre ya. Boleh. Terus gimana kalau aku nggak setuju Cik, misalkan kayak ini yang dia lakuin atau keputusan orang ini, aku nggak setuju dia ngelakuin itu, gimana cara aku empati? Misalkan dia apa namanya misalkan dia banting-banting barang ketika marah. Aku nggak setuju dia banting-banting barang. Gimana caranya aku empati? Aku aja nggak setuju. Ternyata bisa, Andre. Jadi untuk berempati, kita nggak perlu harus setuju juga kok dengan perilaku dia. Dan itu kita boleh jujur. Kita ngomong aja, jujur aku nggak begitu setuju kalau kamu banting-banting barang, tapi aku bisa memahami rasa sakit kamu, rasa marah kamu. Aku paham rasa marah kamu. Boleh nggak kita ngobrol tentang rasa marah kamu dan kamu boleh luapin itu di sini sama aku gitu. Jadi itu nggak apa-apa. Jadi dengan kita tidak setuju, sebenarnya nggak apa-apa juga untuk berempati itu tetap bisa. Oke, ini contohnya Andre yang tadi yang apa aku nggak setuju sama atau aku itu bukan aku banget, tapi aku mau empati gimana caranya. Misalkan gini, kamu pernah denger nggak sih eh kemarin nih akhir-akhir ini mungkin cuplikan TikTok doang gitu ya. Di TikTok aku nonton ada salah satu orang perempuan dia sharing di podcast gitu ya. Mungkin ini aku ceritanya agak aku modifikasi ya, jadi nggak plok ketiplok gitu, cuma hampir mirip. Jadi dia cerita kalau titik terendah aku dalam hidup adalah ketika aku mendapatkan IPK itu 3,6 gitu. Jadi itu titik terendah aku sedih banget. Dah, itu ya. Jadi peristiwanya adalah IPK-nya 3,6, yang dia rasakan adalah itu titik terendah dan dia kecewa sedih gitu. Aku coba baca komen ya. Wah, seru Andre. Jadi semua komennya gini. Ya ampun, 3,6 kok ngerasa titik terendah, Mbak, bersyukur, Mbak gitu. Atau kayak ya ampun, mungkin kamu pernah denger pick me banget sih Mbak ini 3,6 dia bilang terendah gitu ya. Kamu pernah denger gak sih? Pernah dengar? Kayak pick me banget ini mah cuma pengen cari perhatian atau apa gitu. Nah, itu sebenarnya adalah contoh invalidasi. Karena kan sebenarnya aku paham kenapa mungkin masyarakat komen kayak gitu. Karena mungkin memang standar di Indonesia 3,6 itu udah tinggi gitu ya. Atau standar orang-orang yang baca lah ya, yang nonton 3,6 itu emang udah tinggi. Dan wajar banget kalau merasa berbeda gitu. Ditambah kok bisa sedih dengan standar 3,6 aja udah tinggi di Indonesia ibaratnya gitu. Nah, bagaimana bentuk validasi atau empati ketika kita punya perbedaan pandangan sama orang? Kayak menurutku 3,6 tinggi, menurut orang yang cerita 3,6 rendah. Gimana cara aku bisa berempati nih dengan perasaannya dia? Caranya adalah dengan kamu boleh juga, kita boleh jujur kok. Oke. Jadi menurutmu 3,6 ini membuatmu sedih ya, membuatmu merasa rendah ya. Oke, sejujurnya aku kurang memahami perasaanmu karena yang aku pahami 3,6 itu tinggi. Tapi aku mau lebih paham lagi sebenarnya di balik perasaanmu sedih itu apa? Apa yang membuatmu 3,6 ini
bisa membuatmu sedih gitu. Nah itu akhirnya jadi ada dialog, tidak menyalahkan, tidak dan segala macam. Bahkan kita yang tadinya nggak paham, jadi paham. Misalnya, ternyata orang itu nyebut, oh iya, kenapa itu titik terendah? Karena bisa aja ini ya, bisa jadi karena memang aku ngambil beasiswa dan beasiswa itu minimal harus 3,8. Kalau aku 3,6 beasiswa aku dicabut, aku nggak punya uang, orang tua aku nggak punya uang, orang tua aku akan kecewa, makanya itu titik terendahku. Nah, di situ kan akhirnya jadi punya sudut pandang baru gitu dan akhirnya kita yang mendengar akan bisa tahu ternyata dunia ini nggak tentang kita doang, nggak tentang sudut pandang kita doang gitu. Gitu sih Andre. Jadi memang empati itu tuh kalau bisa disimpulin ya kayak untuk memahami si emosi yang abstrak adalah dengan kita ibaratnya pakai sepatu orang lain gitu. Jadi kita melihat sudut pandang dia sehingga kita bisa memahami alasan emosi atau perasaan gak nyaman dia di balik peristiwa yang terjadi. Gitu sih Andre paling. Paham. Ya, jadi dari apa yang aku tangkap ya, dari apa yang kamu share barusan adalah ada perbedaan prinsip nih antara orang yang berempati dan orang yang nggak berempati. Oke. Prinsip dan perilakunya. Kalau yang nggak berempati itu fokusnya lebih ke fakta, peristiwa, masalahnya apa, dan potensial solusinya apa. Betul. Dan kalau orang yang berempati itu fokusnya selalu ke perasaannya, ke emosi yang dirasakan. Bahkan ketika dia nggak tahu apa yang orang lain itu rasakan, literally hal pertama yang dia lakuin adalah dia mau tahu perasaannya, kayak digali perasaannya. Betul. Itu menarik banget sih. Nah tapi kalau dari aku ya, bukan tapi, lebih ke aku mau memprediksi nih bahwa banyak orang yang kesulitan untuk bisa ada banyak kesulitan. Pertama yang udah kamu bilang juga, kesulitan sensing kayak orang ini apa yang dia rasain ya, itu dia bingung gitu. Mungkin karena dia sendiri juga nggak terbiasa ngelakuin hal itu ke diri sendiri. Atau kedua cringe. Menurutku bisa paham. Kayak aduh. Aneh nanya. Menye-menye. Iya ngiranya gitu ya. Menye-menye gitu kayak cringe gue. Nah, penasaran sama ini sih. Kalau dari kamu sendiri, Sika, apakah kamu dari dulu udah pendengar yang baik atau gimana tuh? Gimana sih perjalanan kamu sendiri menjadi pendengar yang baik? Ya, tentunya enggak ya, enggak langsung. Itu proses yang panjang. Perlu belajar baca dan segala macam gitu. Bahkan interaksi sosial juga. Mungkin banyak orang-orang di luar sana yang ketika cerita, aku menggebu-gebu pengen bantu, tapi malah terlalu fokus sama masalahnya, emosinya enggak. Makanya itu kayak, waduh, evaluasi diri banget gitu kan. Sehingga banyak belajar dan ketika tahu manfaatnya berempati itu ternyata besar banget karena orang tersebut jadi karena gini, setiap orang itu sebenarnya udah tahu solusi dari masalahnya masing-masing. Tapi kadang mereka tuh butuh bantuan untuk mereka bisa merasa berdaya, merasa percaya untuk bisa menghadapi masalahnya, untuk bisa mencari solusinya sendiri. Nah, kita nih sebenarnya sebagai pendengar gitu ya, fungsinya adalah untuk membantu dia merasa berdaya aja gitu. Kalaupun mau ngasih solusi nggak apa-apa, tapi minimal emang itu mereka minta gitu. Jadi ya tadi memantiknya sebenarnya caranya banyak ya, nggak harus dengan sopan santun yang gimana kamu, nggak perlu dengan lembut juga bisa. Tapi fokus lebih ke memahami emosinya. Mau pakai bahasa apapun, gaya apapun, mau cara yang kayak gimana pun, kalau misalkan cowok gitu ya, kadang kan kalau di Indonesia mungkin aku sorry kalau salah gitu ya, mungkin aku pahami aja gitu ya, yang aku pahami di sekitarku, laki-laki mungkin agak sulit untuk membahas emosi satu sama lain gitu. Atau mungkin perempuan juga banyak yang kayak gitu. Kayak udah sahabatan lama tapi kita sama sekali gak tahu emosi masing-masing gimana gitu. Nah itu mungkin bisa pakai cara yang udah biasa mereka ngobrol. Pakai cara yang, gimana lu? Emang lu rasanya apa sih? Itu boleh. Nggak harus yang kayak, oke kita boleh nggak? Nggak harus gitu. Nggak harus mode psikolog. Iya, nggak harus. Mode psikolog. Bener sih. Iya. Emang maksudnya gimana? Itu tapi itu juga, I think oke. Itu oke, iya. Emang lu rasanya gimana sih? Itu juga boleh. Kayak, oke emang lu ngerasa apa? Atau kayak, itu boleh banget. Iya, biar nggak cringe. Misalkan, oh yaudah lu sedih, yaudah coba lu cerita dah sama gua, itu boleh. Coba lu ungkapin dah sedih lu kayak gimana sih, gua nggak ngerti, itu boleh. Bahasa apapun boleh, nggak perlu lembut gitu ya, kasih sayang gitu nggak perlu. Tapi intinya di situ, fokus di memahami emosi, memvalidasi emosinya, tidak menyalahkan, kayak gitu sih Andre. Paling kalau yang cringe gitu ya.
aku harus tahu ya, kalau cowok Iya, gimana iya, gitu. coba-coba kamu deh. Sudut pandang kamu dong, aku pengen denger. Kalau kalau kamu nih ke temen, Kalau cowok, iya, kan kamu cewek nih, iya, nggak tahu iya, nih. iya. Nah, Ya, kalau cowok biasa gini nih, ada berapa ya? Pertama adalah mungkin kayak ya udahlah, menghidup loh, menghidup gitu. iya, Satu iya. itu. Nomor dua adalah ngomong jorok. Oke, Ngomong jorok ke yang dilawan. iya. Jadi dia Heeh. disetim gitu. Mm, Emang orangnya tuh apa gitu. mm, 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 Atau emang hal itu apa gitu. mm, Jadi mm, diumpat. mm, mm. Ya. Dua itu sih. Boleh sih, itu Itu. boleh banget loh. Tapi jarang Gimana emosi yang lu gitu. gimana, oh itu jarang, Iya, jarang it's sekali okay, sih. it's okay. Tapi I think itu yang terbaik sih. Iya. Kalau 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 disuruh milih sih gitu. Atau ya, iya Karena boleh. karena menurutku ya emang namanya hidup begini. Iya. Itu juga menurutku invalid aja sebenarnya tipis-tipis. Hmm. Karena kayak ya whatever dude, emang ini hidup lah. Gitu. Iya, benar. Itu. Atau nomor dua a lot better gitu. Iya, A lot better karena dia nggak ngejudge, betul. dia di tim kita. Iya, At least kita berasa nggak sendiri. iya, kita ayo gitu kan. At least oh iya, Bro, ayo berarti bro gue nggak gitu. berarti gue nggak sendiri gitu. Iya, Tapi menurutku semua orang secretly diam-diam mengharapkan yang ketiga sih. oke. Karena kalau nomor satu sama nomor dua ini meskipun bukan yang paling parah ya, Mhm. yang paling parah mungkin ditentang gitu. Oh Seperti ya, yang tadi ya itu itu parah malah banget, berdampak buruk ya berdampak jadi. Mhm. gitu. Udah pasti mungkin mirip sama yang kamu rasain dulu tuh. Nggak Mhm. boleh ngomong sama dia, ngomong sama orang lain juga. Gitu. Iya. Karena ngapain Mhm. gue ngomong malah dibodoh-bodohin Mhm, mhm, kasarannya. Gitu. mhm, Tapi nomor tiga ini yang dimauin sih menurutnya, even mhm, sama cowok, mhm, mungkin especially sama cowok. Gitu. mhm, mhm. Ya, iya itu sih. Cowok definitely juga mau Betul. dipahami, Benar, benar. dimengerti, even disayang. Betul. Mhm. Dan menurutku itu bisa menjadi cara untuk menunjukkan sayang itu ya. Mhm. Mungkin nanti ini kali ya, Andre, kayak kita kasih template cara-cara yang nggak cringe untuk bisa berempati. Itu kan mungkin jarang ya, masih jarang. Karena mungkin yang sekarang lebih ke cara yang halus gitu ya. Apalagi kalau misalkan psikolog itu mungkin lebih ke halus gitu ya. Tapi kalau ke pertemanan gimana nih kan, aduh nanti merinding gitu kan. Kadang orang, ih masa gue nanyain gitu merinding nanti atau gue ditanyain gitu. Nah itu menarik sih untuk di apa ya ditindak lanjut ya untuk kita diskusi lebih lanjut. Gimana nih caranya? Ya benar kata kamu biar nggak cringe tapi tetap ngobrolnya enak gitu. Tapi tetap, berempati gitu ibaratnya. Ya, aku Boleh banget, setuju banget. boleh banget. Nah, aku aku tadi mau nanya something, cuma aku sekarang lupa. Tapi Nggak nggak apa-apa. apa. Gimana kalau kita masuk ke yang tadi kamu bilang tuh, Boleh. template untuk mungkin bukan template, tapi cara-cara Cara-cara. untuk bisa eh, melakukan hal tersebut yang natural, nggak harus jadi psikolog gitu. Betul sih, iya. Itu menarik ya. Sejujurnya aku belum pernah banyak ngulik ya untuk supaya apa namanya, natural yang nggak cringe gitu ya. Karena kan aku banyak di ruang konseling ya jatuhnya. Jadi memang ya profesional fokusnya gitu. Cuma kalau ke temen, aku mungkin ini pengalamanku kali ya, kadang untuk menanyakan langsung, itu kan agak cringe gitu ya. Jadi paling aku akan, mmm, pakai bahasa lo gue gitu ya, bahasa lo gue aja gitu kan karena aku akan nanya kayak mungkin bahkan kadang aku jadi di sisi dia dulu, "Wah parah ya itu ya," gini, "Lu gini ya, lu ngerasa gini, terus gimana? Terus lu udah enak belum kayak gitu? Lu yang bikin lu enak apa?" Gitu. Jadi apa ya, bukan nanya emosi kamu gimana, tapi kayak, "Oke yang bikin lu nyaman apa deh? Yang bikin lu nyaman apa nih? Atau kayak ini biar lu ngerasa lebih, tenang, lu ngerasa lebih lega gitu ya, lu mau ngelakuin apa? Ayo gue temenin." Mungkin kayak gitu. Langsung kayak, "Ya udah yuk gue temenin, lu mau apa?" Gitu. Itu bayanganku sih, belum belum ada lagi. Mungkin kamu coba kalau di Tapi itu heeh. menarik sih. Yang aku Mhm, tangkap adalah kamu berarti agak diputar balikin tuh sequence-nya. Jadi nggak harus sequential, nggak harus hmm. kayak pertama tanyakan apa yang dia Oh rasakan. enggak. Enggak. Kedua, kedua buat dia merasa tidak sendiri dengan cara kita ngomong jorok terhadap Iya, yang dia kan nggak harus gitu. enggak harus. Jadi kamu bisa Muter. kamu bisa diputar aja gitu. Saya Mhm, buat supaya dia nyaman bilang bahwa emang parah banget ya. mhm, Ini mhm, gila banget ya emang. mhm, Wah kacau sih. Gua mhm, waktu dulu juga mungkin mhm, kayak mhm, nggak enak banget nih. mhm. Tapi emang rasanya gimana sih? Itu juga Iya, bisa gitu iya, ya, tapi gimana diputar sih? gitu Mhm, ya. mhm, mhm. Iya sih, Bisa iya sih. kita putar-putar gitu. Dan
harapannya adalah untuk dia mungkin lebih kenal sama perasaan dia Betul. sendiri juga. Karena menarik ya Andre ya, untuk kita mencari, kita ya ketika kita punya masalah, untuk kita bisa dapat solusi, kadang kita perlu kenal emosi kita dulu. Kita perlu memvalidasi emosi kita, menerima emosi kita, terus kita proses, baru kita tahu, oh ternyata yang aku butuhin tuh ini ya. Oh ternyata aku butuh ini ya. Makanya ketika jadi pendengar, sebenarnya kita nggak perlu repot-repot ngasih solusi. Karena sebenarnya yang punya diri ini tahu mau apa ketika dia udah mulai bisa menyadari dirinya secara utuh gitu ya, mengenali emosinya gitu. Itu nanti akan berdialog sendiri gitu. Gitu sih, Andre. Jadi, Iya itu, mm-mm. aku ingat itu yang mau aku tanyain. Boleh. Nah, kan tadi kamu bilang bahwa Hmm, orang tuh udah tahu solusinya diri sendiri apa, gitu. Terus orang juga bisa kok cari solusi sendiri. Mungkin lebih ke yang kedua ya. Em, sorry, eh, lebih ke orang tuh udah ada solusinya di dalam diri mereka, meskipun mereka belum betul. sadar, gitu. Terus mungkin tapi ada orang yang bilang, eh, ya kalau gitu gue aja yang kasih solusinya biar mereka sadar, gitu. Hmm, Kenapa nggak disuntik aja, hmm, diinjek gitu, hmm, 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 ditembak gitu, supaya dia cepet, instan. hmm, 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 Mungkin ada orang yang mikir seperti itu. hmm, hmm, hmm. Nah, respon kamu kalau dengan pandangan seperti itu gimana tuh? Oke, itu menarik. Itu emang banyak ya. Dan aku nggak bisa bilang itu buruk atau salah gitu ya, karena aku tahu niatnya baik gitu ya. Dia mau membantu mungkin karena, aduh, kasihan nih orang, gue udah tahu nih jawabannya, kasih aja langsung gitu ya. Sayangnya ketika itu instan, itu akan sulit diproses dan bahkan itu bisa jadi timbul masalah baru. Hmm. Karena bukan insight-nya itu atau kayak pemahaman itu nggak dari diri orang tersebut yang cerita. Karena kayak kadang jadinya kok nggak mau orang, aku lagi pengen ibaratnya ya di dalam diri tuh secara nggak sadar kita tuh aku lagi mau merasakan emosiku dulu, aku mau berduka dulu. Kenapa aku udah harus disuruh melakukan itu? Kenapa aku harus melakukan A, B, C gitu. Di saat aku aja belum berdaya, aku aja belum siap. Karena untuk melakukan sesuatu kan kita perlu siap ya. Kayak misalkan mau masak, udah kamu masak ya udah masak aja, ini udah ada alat-alatnya udah aku beliin, kamu masak. Tapi kita nggak punya gas, gasnya nggak ada, apinya nggak ada, gimana mau masak gitu kan. Nah gas ini ibarat proses emosinya gitu, emosinya aja belum diproses, belum dipahami, belum disadari, gimana mau masak. Bisa aja sih kita oseng-oseng tapi nggak akan ada hasilnya gitu ibaratnya, bahkan malah jadinya berantakan gitu. Yang aku pahami gitu sih, karena itu terlalu lompat gitu. Jadi tidak berproses sehingga terlalu lompat. Mungkin mungkin ada yang berhasil ya, ada yang berhasil jadi pakai korek api gitu ya. Ada yang berhasil, tapi ya itu tadi, di baliknya ada emosi yang belum diproses sehingga itu bisa mengendap, 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 tidak dikeluarkan gitu ya. Dan itu bisa nimbulin masalah baru yang keluarnya bisa jadi beda sama masalah utama gitu. Dan itu pastinya akan merugikan dia lagi gitu. Gitu sih Indri kalau yang aku pahami ya. Hmm. Menarik, menarik. Mm-mm. Setuju sih sama Gimana kalau semua. menurutmu? Menurutku, aku setuju sama semua itu. Hmm. Cuma kalau personal take ya, Ya, kalau aku personally, aku nggak tahu nih aku doang atau gimana coba menarik ya. nih. Tapi ada bagian dalam diriku yang kalau ada orang ngelakuin itu sama aku bakal merasa nggak dihargai, Oke, gitu. ya. Nah, atau eh, kasaran nih, gamblangnya nih, di insult. Oh ya. Hmm. Karena kayak lu kira gue anak kecil ya, yang nggak bisa nyari solusi gue sendiri. Yang gue butuhin adalah teman, gitu. Eh, kan gue manusia nih, gitu. Gue nggak lama-lama banget kok, gitu. Bisa kok. Cuma gue pengen sharing gitu, pengen terhubung sama orang lain. Malah dikasih kasih solusi gitu. Betul. Gue ngerti matematika gitu. Yang gue butuhin bukan matematika sekarang. Gitu. Itu sih. Jadi translate ke anger sebenarnya. Iya, iya, Gitu. iya, iya. Iya. Ya. Setuju. I'm sure itu juga bukan namanya psikologi kan yang kompleks ya, nggak cuma Kompleks. di ini doang, dari aku pun juga ada something tuh yang bisa menghasilkan output seperti itu. Oh, Tapi ya definitely kalau ditanya apa yang aku prefer adalah
seperti yang tadi kamu bilang ya, approach-nya Hmm, lebih ke bahas perasaan. Bahas perasaan tuh nggak cringe dan nggak ini loh menurutku. Itu bukan sesuatu yang gampang gitu. betul. Itu susah. Hence nggak banyak orang yang ngelakuin gitu kan. Hmm, Dan hence ya banyak hubungan yang rusak gara-gara ini. hmm, hmm. Jadi itu sih. Aku setuju banget sih bahwa ini penting gitu. Terdengar sepele tapi enggak banget sih. Gitu. Aku setuju banget sih. Tadi terima kasih ya kamu apa ya menyampaikannya dengan ini ya penuh relate gitu, kerelatan gitu. Tidak dihargai anger. Aku bahkan aku pernah sebenarnya punya apa pengalaman di saat aku sedang kenapa gitu ya langsung solusi ada satu kata yang tadi langsung muncul tidak dihargai iya marah iya satu kata adalah aku merasa dikontrol Hmm. aku kehilangan kontrolku sendiri Hmm. karena orang lain aku menganggap yang orang lain tidak percaya aku bisa punya kontrol terhadap diriku untuk melakukan sesuatu menghadapi masalah sehingga aku merasa dikontrol dan kehilangan kontrol diriku dan itu makin makin merasa nggak berdaya. Jadi ibarat udah punya masalah nggak berdaya gitu ya kita nggak punya nggak ngerasa nggak pede gitu menghadapinya bukan lemah istilahnya nggak berdaya gitu ya. Ditambah orang datang udah deh nih aku aja yang ngurus makin makin ngerasa aduh emang gue nggak berdaya itu ya gue sepayah itu aku sepayah itu kah gitu sehingga ya itu bener aku setuju. Makasih ya kamu nimbulin insight yang lebih relate gitu ibaratnya. Aku Gitu melihat bener-bener. paradoks sih di sini. Hmm. Paradoksnya adalah dengan kita nggak ikut campur urusan orang lain dan mendengarkan aja dan bantu dia proses emosi sendiri, justru kita bisa membantu dia lebih berdaya. Betul, betul banget. Mungkin ada pikiran kayak kalau kamu bantu dia supaya lebih kuat, ya gue kasih duit lah, gue kasih Iya, eh, gue pinjemin apa atau apalah. Tapi lebih justru ke bantu dia sort out yang sifatnya internal. betul, betul, setuju. Jadi Menarik sih. lebih ke gimana cara dia percaya sama dirinya, gimana caranya nimbulin dia punya rasa kontrol diri lagi, rasa berdaya, rasa siap, lebih ke situ kan. Dan itu balik lagi, yaitu mengenali emosinya. Dari emosi tersebut, dia proses, kita bantu gitu ya untuk mengenalinya. Disitulah dia nanti akhirnya tumbuh. Jadi dia tumbuh bersama emosi yang tidak nyamannya, akhirnya dia bisa jadi lebih merasa berdaya dan siap menghadapi masalahnya gitu sih. Setuju sih sama kamu yang tadi. Nah, Cika tadi kamu bilang ada term yang menarik tuh, Hmm, bertumbuh bersama dengan emosi. betul. Boleh kamu jelasin lagi nggak dong? Maksudnya Boleh. apa sih? Tumbuh bersama emosi itu ibaratnya kita tuh ketika tumbuh ya, ketika hidup, ketika menjalani hidup, kita menyadari semua emosi yang datang ke diri kita. Mau apapun emosinya. Dari emosi-emosi yang ada, ketika kita udah sadar, kita jadi lebih tahu apa yang mau kita lakukan. Sehingga itu kan ada proses tumbuh ya. Apa yang mau kita lakukan, apa yang akan kita hadapi, dan bagaimana cara melakukannya. Bahkan yang tadinya mungkin butuh orang lain untuk cerita, ketika kita udah mulai bisa berempati sama diri sendiri, yaitu mengenali emosi kita, menyadari gitu ya dengan emosi-emosi itu, kita jadi lebih bisa tahu nih ketika ada masalah, oh aku kayaknya harus apa dulu nih, aku harus apa dulu dan segala macam. Yang dimana ketika kita berhasil menghadapinya itu kan tumbuh akhirnya. Tapi kita tidak menolak emosi yang datang, apapun itu. Karena menurutku ya, kalau menurutku pribadi, emosi itu nggak ada yang buruk, nggak ada yang baik, nggak ada yang jahat, nggak ada yang negatif, nggak ada yang positif. Lebih ke semua emosi itu sama. Cuma intensitasnya aja gimana. Happy, terlalu happy pun juga kan sebenarnya bisa berdampak merugikan. Mungkin bisa jadi nggak fokus, bisa jadi jatuh karena terlalu happy gitu ya. Nggak fokus sama jalanan. Sama halnya yang terlalu sedih dan segala macam. Jadi sebenarnya semuanya sama. Bagaimana kita meresponnya, mengenalinya aja. Dan disitulah kalau kita udah mulai kenal, udah mulai sadar sama emosi kita jadi bisa lebih kita bertumbuh dengan utuh gitu sama diri kita dan emosi-emosinya. Kayak gitu sih. Mungkin kamu ada pengalaman atau mungkin mau sharing terkait tumbuh bersama emosi ini pernah pernah merasakan itu nggak atau gimana? Dre? Kamu nanya aku. Iya. Mungkin lebih kalau bahasamu aku merasa lebih ini apa bisa relate gitu. Oh, Mm-mm. Em, Dari yang aku tadi sharing. iya, kalau bertumbuh sama emosi ada, cuma itu sendiri tuh. Oke. Kalau maksudku kamu mau yang
bersama dengan orang lain gitu kan? Ketika Eee, didengarkan dengan empati dan membuat aku bertumbuh secara iya emosi. iya, Oh ada, betul, Bang, mhm. ya. Oh bisa nih. Aku bakal share apa adanya sih. Waktu aku ke psikolog, gitu. Oke, aku mau share juga berarti, kita sama Mm-mm. ya, oke terus? Iya, heeh. Aku beruntung ya ketemu psikolog yang menurutku em, nggak sempurna, nggak ada psikolog yang psikolog juga manusia, Mhm nggak sempurna. Tapi definitely apa yang aku butuhkan aku dapatkan gitu dari em, ketemu sama psikolog itu. Menurutku jadi psikolog itu nggak gampang karena mereka menerima proyeksi emosi negatif yang banyak dan mhm mhm mungkin terus-terusan gitu kan. Banyak yang di tengah-tengah runtuh gitu. mhm Mereka terdampak juga. Tapi psikolog yang ini dia bisa benar-benar menjadi seperti pohon yang mengakar dan berdiri tegak meskipun ada badai gitu. mhm mhm. Waktu aku terapi dengan beliau tentunya aku juga punya isu gitu, masalah pribadi. Dan tapi aku bersyukur dengan betapa eh, kuatnya beliau dalam mendengarkan semua yang aku sampaikan dan sama sekali nggak ngejudge, Mmm, em, dan ngelakuin hal-hal yang counterproductive gitu. Kalau misalnya di tengah-tengah aku cerita dia bilang kayak "Eh, kamu begini aja gitu, aduh kayaknya aku bakal malas ya dan iya, bete gitu dan makin benar sih apa yang dari kamu bilang makin merasa kayak aduh kok gue dodol banget ya, jadi nyalahin diri banget ya, nyalain diri deh, ngerasa nggak payah, produktif. iya, Dan karena dia eh, I think karena dia punya inner structure yang kuat ya, mhm itu juga akhirnya lama kelamaan yang aku proyeksikan itu emosi-emosi negatif itu kembali lagi gitu. Aku mesti nyadar bahwa selama ini apa sih, jadi apa yang gue rasain mhm. gitu. Terus dia juga bantu aku ngeliat dari perspektif orang lain gitu. Jadi nggak cuma diriku sendiri tapi juga dari perspektif orang lain, tapi bukan membela orang lain ya, tapi lebih ke secara netral untuk evaluasi dengan kepala dingin gitu. Tentunya juga dengan dimulai dari aku dulu ya, apa Mhm yang aku mhm rasain, mhm. apa yang muncul di pikiranku ketika itu, bahkan ke sensasi tubuh gitu. Iya Apa iya sensasi tubuh yang aku rasain iya, gitu. heeh, Karena trauma erat hubungannya sama tubuh ya, jadi itu juga aku rasain banget sih. mhm, I think definitely tanpa ada keraguan di pikiranku, aku tahu bahwa pengalaman itu membuat aku semakin kaya sih, mmm, secara secara internal mhm gitu, mhm. secara emosi. Kalau mau dampak yang konkret, aku malah nggak gitu suka ya. Tapi I guess ini menjual gitu. Aku dulu tuh mimpi buruk 2 sampai 3 hari sekali, dan itu berlangsung bertahun-tahun. Oke, Gitu. Tapi nggak pernah ngerasa ada yang salah sama itu. Ini yang berbahaya dari kondisi ini, karena kita nggak tahu kalau kita ada masalah. mhm, Em, Nah setelah terapi ini sama psikolog ini itu hilang oke, selama 3 bulan. Ini bukan klimaksnya. Klimaksnya adalah setelah 3 bulan adalah muncul lagi mimpi ini gitu. Tapi mimpi buruk ini cara aku menanggapinya nggak lagi soalnya dulu aku kayak bangun pagi aku mulai dengan terus baru aku recover tuh. mhm mhm, Tapi sama sekali nggak ngerti bahwa oh ini tuh nggak oke ya gitu. Tapi setelah aku terapi ini mimpi buruk ini muncul, aku nggak lagi, tapi lebih oke, ke ya itu terjadi, eh, gue ngerti dari perspektif dia seperti apa, dari gue pun juga ngerti, and I'm okay with that. oke, Nah buatku itu eh, fantastis iya, gitu. Itulah terapi dan kenapa aku percaya sama terapi sih, percaya betul, sama psikologi gitu. Itu the power of, itu menurutku memberdayakan yang sesungguhnya iya, gitu. mhm mhm, Untuk nggak lagi nih menghabiskan, bayangin betapa banyak energi yang aku habiskan untuk let's say membenci atau marah tersebut gitu. Itu ya bisa digunakan untuk hal-hal lain yang lebih baik gitu. iya iya. Contoh sih.
Jadi ibaratnya kayak kalau hiperbolanya tuh kayak magicnya adalah ketika kita mulai apa namanya mengenali diri ya, apalagi emosi-emosi yang muncul, kita jadi lebih tahu cara merespon emosi yang mungkin mengganggu kita dengan cara yang lebih tidak menguras energi gitu ya Andre, yang aku Bahkan itu pahami. bukan emosi, peristiwa. Bahkan peristiwa, iya Peristiwa. benar. Dan menariknya adalah em, sama seperti exposure terapi dan fobia. Kan ada orang punya fobia sama lift misalnya, gak berani naik lift. Yang menarik adalah ketika orang itu ngelakuin terapi dan akhirnya berani naik lift, dia juga berani untuk misalnya eh, eh, menghadapi konflik di pekerjaan. Jadi jadi nggak cuma jadi nggak ter di kotak-kotakin gitu. Kalau gue punya Oke. fobia lift ya gue benerin, maka itu doang gitu. Jadi gue bakal spend sekian banyak uang untuk benerin fobia lift doang, aduh ngapain gitu. Tapi itu juga translate ke hidup personal lainnya Betul betul aku gitu. setuju. Jadi buatku personally aku pun juga setelah kejadian itu nggak cuma mimpi buruknya, tapi hubunganku sama orang lain, hubunganku sama pekerjaan, hubunganku sama konflik, let's say, itu juga jauh lebih baik gitu. Aku inget um, I think itu pertama kali aku memahami bahwa oh hidup ini nggak hitam putih ya, Hmm. manusia tuh nggak bukan malaikat atau iblis, manusia manusia aja gitu. Itu pertama kali aku paham ya setelah setelah itu ya. Sehingga akhirnya jadi kayak ketika akar dari Andre ini diproses gitu ya, dipahami, dikenali, ketika menghadapi peristiwa yang berbeda, ternyata tetap bisa berdaya gitu ya. Benar. Karena akarnya udah kuat nih, diperkuat ketika didengar secara empati, terus dibantu untuk memproses emosi. Jadi nggak cuma salah satu peristiwanya aja yang dibahas itu bisa selesai, tapi ternyata ketika menghadapi peristiwa yang lain, Andre udah otomatis bisa, oh ini cara gini nih, ini ngadepinnya gini. Ini menarik sih. Aku punya pengalaman juga yang mirip banget kayak gitu. Jadi Benar. Share. eh satu peristiwa selesai, aku nggak nyangka ternyata yang lain juga kena gitu, kena kena dampak baiknya gitu. Mungkin aku sharing ya Indra. Boleh banget. Oke, jadi aku juga beberapa kali ke profesional ya. Aku ke psikolog, ke psikiater juga gitu ya. Dengan apa yang lagi aku alami, ditambah aku pengen lebih mengenal diri karena untuk jujur untuk mengenali kita sendiri gitu ya, diri sendiri, emosi yang kita punya itu kadang susah banget gitu. Bahkan tadi kamu bilang kan, kadang kita nggak sadar kita punya masalah. Itu di situ titik dimana aku butuh untuk konseling juga, untuk ngobrol sama orang yang lebih paham gitu ya di kesehatan mental gitu. Jadi waktu itu sederhana sebenarnya Dre. Aku datang, mungkin sederhana banget. Aku datang itu karena aku merasa terseok-seok, terseok-seok untuk menyelesaikan studiku, studi S2 ku ini ya. Aku merasa terseok-seok banget dan aku ngerasa udah nggak bisa ngerjain lagi nih. Aku capek banget rasanya gitu. Aku datanglah ke salah satu profesional gitu ya, psikiater waktu itu. Aku tanya, aku udah capek banget, aku terseok-seok banget, ya aku nggak bakal bisa nih. Udah sebentar lagi deadline-nya, gimana ya gitu. Dan ini luar biasanya ya, karena beliau kan pakai empati ya. Dia mendengar secara empati, yang dia lakukan adalah fokusnya kepada terseok-seok yang aku alami. Jadi bahasanya apapun bebas. Emosi kan bisa bahasa macam-macam ya. Kita kadang kayak, aduh aku ngerasa ketimpa atau apa gitu. Atau aku terseok-seok waktu itu. Jadi yang dibahas pakai bahasa kita. Oke, kita kenalan sama terseok-seok kamu ya. Jadi gitu. Waktu itu aku diajak kenalan. Sama kayak kamu, ada sensasi tubuh juga ditanya. Jadi ketika dengan empati itu dan ada proses konselingnya juga gitu ya. Ditanya di bagian mana terseok-seok itu ada, ternyata di seluruh tubuh, aku baru sadar selama ini, dia nempel. Dan ketika diajak keluar gitu ya, si terseok-seok ini untuk ngobrol, jadi kita ketika aku ngobrol sama profesional dan dia dengar dengan empati, yang ia lakukan bukan cuma, yang ia lakukan adalah mengajak aku berdialog sama emosiku. Jadi dia bukan langsung ngasih solusi, ya kan kamu ini aja langsung apa manage waktu aja istirahat aja enggak. Jadi yang dibahas adalah oke kita kenalan sama si terseok-seok ini. Kita dialog ya. Dan waktu itu luar biasa. Itu menurutku kekuatan dari empati ya dan proses konseling juga. Aku bisa lihat gambaran dari terseok-seokku. Jadi karena aku diajak untuk mengenali emosiku, aku berusaha untuk mengenali, pas aku lihat emosiku ada di gambaran itu aku kaget itu pertama kalinya. Bentuknya adalah kayak monster.
Dia badannya hitam, berbulu. Sumpah ini aku kayak, ini beneran gak sih gitu waktu itu. Karena itu pertama kalinya. Berbulu, badannya basah, jadi ada air yang apa namanya netes-netes. Uniknya adalah dia ada muka, tapi nggak ada anggota tubuh yang lain nggak ada. Ada wajahnya, matanya itu ke aku berair merah kayak marah, tapi juga nurut. Jadi kayak lagi nih, kayak oke aku siap kamu mau minta aku apa, tapi aku sebenarnya kesel, aku marah. Itu si emosi itu pas aku kenalan. Jadi ketika aku kenalan sama si terseok-seok ini, serem banget. Dan di situ proses empatinya lagi oleh dokter itu ya, oleh psikiater itu, yang dia lakukan bukan, yaudah kamu ini aja nih suruh si terseok-seoknya apa gitu segala macam, enggak. Yang dia lakukan adalah coba deh jika kamu tanya ke emosimu ini, sebenarnya apa sih yang dia mau sampaikan ke kamu. Dan lucunya adalah itu beneran bisa aku rasakan, aku tahu. Yang keluar adalah dia bilang, aku kurang diapresiasi gitu. Jadi ternyata bukan disuruh istirahat, bukan manajemen waktu supaya bisa lulus, bukan itu. Itu kan solusi-solusi yang mungkin dari orang lain gitu ya, yang kurang berempati mungkin. Ternyata yang dibutuhkan adalah apresiasi gitu. Di situ aku sendiri yang nemu solusinya. Jadi kayak menurutku luar biasa banget sih kekuatan empati ini gitu. Gimana cara kita merespon orang bercerita. Ternyata dampaknya besar gitu. Dan aku tadi nyambung ke kamu, ternyata nggak cuma satu masalah. Masalah yang aku datengin kan adalah aku nggak bisa ngerjain studiku ya, terhambat karena terseok-seok. Ternyata aku baru sadar selama ini tuh aku 2 tahun naik 20 kilo. Aku baru sadar 20 kilo karena aku ngerasa tuh kalau stres aku lapar banget. Ini kayaknya lapar deh. Aku ngeliraknya tuh aku lapar. Tapi ternyata aku salah karena aku nggak paham sama emosiku, nggak kenal, sehingga sinyal yang aku dapat itu lapar makanan. Padahal yang lapar itu si terseok-seok. Dia ngasih sinyal ke aku sebenarnya, tapi aku nggak tahu dia ada kan, aku nggak kenal. Dia bilang aku lapar, aku lapar. Ternyata yang lapar itu dia dan bukan makanan yang dia mau. Yang dia mau adalah apresiasi. Dia haus akan apresiasi dari diri aku sendiri. Gitu sih. Jadi ada dua masalah yang langsung dapet. Studiku jadi lebih lancar dan aku jadi lebih tahu ketika aku lapar itu ternyata bukan perutku yang lapar tapi emosiku yang nggak nyaman itu si terseok-seok emang minta diapresiasi. Jadi nggak lagi tuh kalau stres aku jadi makan banyak enggak, tapi lebih kayak oh oke, kamu lagi datang ya, kamu lagi kurang aku apresiasi, ini aku kasih apresiasi. Gitu sih. Jadi aku relate banget sama yang kamu cerita tadi. Gitu. Bisa tolong dibanding nggak sih Kak? Kalau Nah, misalnya ada orang, kan pasti banyak tuh orang yang ngasih solusi betul. sama yang tadi itu, Hmm, yang nomor dua, solusi yang datang dari dalam diri. dari Itu dalam diri. seperti apa sih bedanya? Bedanya kalau dari luar, perasaan aku. Misalnya, aku cerita nih, Andre, aku terseok-seok banget, udah nggak bisa nih ngerjain studiku lagi, aku nggak tahu nih deadline-nya bentar lagi. Terus misalkan kamu ngomong, loh, ya udah istirahat, kalau capek istirahat aja. Aku tahu niatmu baik ya kan, istirahat aja atau manajemen waktumu gimana? Ini terjadi, berarti ya? Terjadi, Terjadi, terjadi. terjadi. Yang aku rasakan adalah, bagaimana istirahat? Aku istirahat aja, aku bangun capek, tetap capek gitu, malah marah, kesel kayak, lah gimana sih? Nggak itu masalahnya, tapi aku juga bingung apa masalahnya. Yang denger juga bingung, akhirnya kadang malah jadi selek, itu bisa banget. Bisa banget. Sayang banget kan, padahal mungkin dua-duanya punya hubungan yang baik, dan yang satu pengen nolong, yang satu cuma pengen cerita, karena ada kurang pemahaman tentang empati, jadinya pecah, itu bisa banget. Aku jadi merasa dikontrol karena dia, ya udah sini ayo, gue tungguin nih jam segini lu tidur jam segini, nggak itu, marah gitu Soalnya sih. menurutku banyak yang mikir gini sih, eh, aduh masa gue cuma dengerin doang, nggak guna amat gue jadi teman. Oh ya, itu menarik Nah juga sih. mungkin kalau kalau kamu bisa ngomong sama orang yang berpikiran seperti itu di luar sana, kira apa yang mau kamu sampaikan, Cika? Enggak, kamu berguna. Dengan mendengarkan aja, sebenarnya kamu berguna. Kamu tidak memberi solusi itu juga berguna. Karena sebenarnya yang dibutuhkan oleh orang ketika bercerita, dia pertama memang mau didengar. Jadi itu bener-bener bermanfaat banget. Kamu gak perlu ngerasa gak berguna. Gak perlu pusing mikirin solusinya apa ya. Gak perlu. Karena sebenarnya yang dibutuhkan oleh yang cerita, itu didengar pertama. Didengar. Kalau kamu nggak tahu solusinya, kamu pun boleh bilang, aku nggak begitu paham,
masalahmu, tapi aku mau ada di sini untuk dengerin kamu. Itu luar biasa, manfaatnya gede banget. Nggak apa-apa, jujur aja, aku nggak ngerti masalahmu, aku nggak tahu rasanya kayak kamu yang kamu rasain apa, tapi aku mau ada di sini untuk dengerin kamu. Kamu mau luapin apa aja bebas, terserah. Aku nggak bakal judge kamu. Aku pun kayaknya bakal diem aja karena aku juga bingung gimana caranya. Gitu. Jadi it's okay banget. Bahkan ya itu tadi, kamu nggak apa-apa jujur bilang. Tapi ya tadi bilangnya malah jangan jangan jadi so tahu karena kadang kita defense ya, kadang kita pertahanan diri, aduh nggak ngerti, aduh apa ya, cari-cari solusi. Nah, sayangnya itu malah bisa jadi menyakiti orang lain tanpa kita sadari dan kita nggak sengaja gitu. Itu sih, jadi satu kata nggak apa-apa, banyak ya katanya, nggak apa-apa. Lakuin aja, nggak perlu merasa bersalah juga, nggak perlu merasa nggak berguna, karena bahkan itu gunanya tinggi banget gitu sih. Iya, aku setuju sama kamu, especially yang nomor 3. Menurutku bukan cuma ini nggak apa-apa, bukan cuma ini berguna, tapi ini kayak berlian sih di zaman sekarang ya. Bayangin coba di mana lagi dapat ruang untuk bisa berekspresi dan diterima yang seluas itu. I think itu salah satu fungsi psikolog ya, meskipun nggak cuma itu doang. Tapi kan untuk ngelakuin itu nggak harus sama psikolog, sama temen pun juga bisa belajar, dipelajari. Betul. Oke, Cika, I think aku belajar banyak banget ya. Thank you banget ya buat sharing kamu hari ini. Nah, sebelum kita akhirin dan sebelum saya menutup juga ya, apakah ada lagi yang mau kamu sampaikan kira-kira yang belum tersampaikan? Nggak ada sih. Mungkin lebih ke kesimpulan kali ya. Boleh banget. Kesimpulannya mungkin kalau dari aku, it's okay kalau kita belum bisa berempati. Aku tidak menyalahkan dan kita juga tidak menyalahkan karena itu adalah proses yang perlu dipelajari, proses panjang yang perlu dipelajari juga. It's okay banget kalau belum bisa berempati, tapi kalau kamu udah punya keinginan untuk belajar itu aku apresiasi banget, good banget gitu. Dan memang kuncinya sebenarnya empati itu adalah kesimpulannya gitu ya. Empati adalah ketika kita bisa memahami, melihat, tidak menyalahkan perasaan orang lain ketika dia bercerita gitu. Sekalipun ceritanya dia itu bukan kita banget atau kita nggak setuju gitu. Jadi disitulah seninya ya ibaratnya, itu seninya. Dan it's okay banget kalau masih belajar, it's okay, nggak salah, nggak apa-apa karena aku tahu kadang niat kita kok baik kok gitu, mau bantu. Cuman tadi boleh belajar untuk menjadi pendengar yang berempati. Itu sih, Indre. Jujur aku berapa kali bilang bahwa aduh, kayaknya gue kurang empati. Gue perlu belajar untuk lebih berempati gitu. Setelah ngobrol sama kamu ini aku dapet sih satu yang aku mau coba ya. I think aku mau coba untuk fokus ke perasaan aja gitu. Kalau gue nggak tahu apa yang harus gue lakuin dan udah alarm nyala gini kan, awas nih ntar nabrak palang nih gitu. Daripada bilang yang berhubungan sama peristiwa sama fakta, alangkah baiknya untuk bicara fokus ke perasaan. Kan bolehkah aku kayak begitu, Cika? Boleh. Karena kan ini kompleks banget. Kompleks banget. Jadi mulai sama yang paling simple, rendah hati gitu untuk mulai dengan perasaan. Betul. Iya. Itu menurutku takeaway yang bisa aku praktekkan ke hidup personal aku sendiri. Thank you banget ya once again. Aku belajar banyak banget dari podcast ini. Dan aku harap kita bisa ngelakuin podcast berikutnya di masa depan. Oke. Thank you juga, Andre. Thank you. Kamu juga berikan insight yang relate banget dari cerita-ceritaku juga. Oke. Bye, Cika. Bye.